Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari fitur dan tools yang ada pada aplikasi SketchUp Pro versi 2021. Yang pertama, kita bisa masuk ke pemodelan SketchUp atau aplikasi SketchUp dengan menggunakan template Simple Matters. Kita klik. Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SketchUp. Untuk bagian-bagiannya, dimulai dari bagian atas ini, yang terdapat file, edit view, kamera, dan lain-lain, dinamakan taskbar. Kemudian, pada bagian bawahnya yang terdapat beberapa macam tools, dinamakan icon gambar dan editing. Jadi kita bisa melakukan edit di sini atau membuat pemodelan di sini ya. Kemudian, di bawah ini terdapat kotak ukuran, measurements atau kotak ukuran. Dan pada bagian bawah measurement, terdapat status perintah yang akan memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan. Seperti ini, kita harus klik atau drag untuk menseleksi objek. Kita bisa klik atau drag, seperti itu ya. Oke, pada bagian kanan terdapat default tray yang memiliki beberapa material lain, seperti info, materials, komponen, styles, text, shadow, scene, instructor, dan oke. Yang pertama, entity info akan menjelaskan kita mengenai bagian yang kita buat. Misalkan kita di sini membuat sebuah pemodelan. Kita klik pemodelannya, maka akan terdapat info mengenai apa yang telah kita buat. Tidak ada tag, areanya seluas ini untuk toolset seperti ini ya, akan memperlihatkan info dari bangunan atau pemodelan yang telah kita buat. Kemudian materials di sini digunakan untuk mengubah material mulai dari warna dan tekstur, bentuk, dan segala macam di materials. Misalkan kita akan merubah warnanya menjadi warna pink, kemudian kita klik di pemodelannya, maka seperti itu. Kemudian ada komponen. Kita bisa memasukkan komponen yang akan kita buat melalui file atau pemodelan yang sudah jadi. Kemudian style, untuk ini kita bisa klik space untuk mengubah bagian atau view pada aplikasi SketchUp ini. Misalkan saya akan ubah penggambarannya menjadi hitam putih atau hidden line, terlihat hanya garis luarnya saja, atau kita ubah menjadi 3D printing seperti tadi, ubah menjadi architectural design, dan lain-lain. Kemudian untuk teks di sini sama seperti aplikasi lain, di sini untuk ubah layer. Jadi apabila kita ingin membuat pemodelan lain, kita bisa klik di sini. Kita bisa ubah untuk layer atau teksnya. Kemudian shadow kita bisa mengubah arah bayangan atau pewarnaan dari material yang kita buat. Oke. Kemudian instructor. Di sini kita bisa diberitahukan bagaimana cara untuk memodelkan sesuatu. Misalkan kita klik line, maka pada bagian instructor akan dijelaskan bagaimana cara untuk membuat line atau membuat bentuk menggunakan line. Sekarang setelah kita mengetahui bagian pada tampilan awal aplikasi SketchUp, kita mulai dengan mengetahui tools yang ada pada aplikasi SketchUp. Untuk memperlihatkan semua tools sebagai info yang ada di atas ini bukanlah keseluruhan dari tools yang ada di aplikasi SketchUp. Maka dari itu di sini kita bisa klik view
kemudian klik toolbars. Oke, di sini ada beberapa toolbars mulai dari advanced camera, camera classifier, dan lain-lain. Kita akan bahas satu per satu. Oke, mulai dari advanced camera tool. Di sini digunakan untuk mengambil gambar untuk pemodelan yang kita buat. Kemudian kamera yang memiliki beberapa fitur yang cukup penting. Di sini ada orbit untuk memutar pemodelan, pan untuk menggeser, zoom untuk memperbesar atau memperkecil. Kemudian ada zoom extends, preview atau mengunduh atau membatalkan tampilan objek sebelumnya. Ada position kamera, look around atau memperlihatkan bagian pemodelan, dan walk. Jadi seakan kita sedang berjalan untuk melihat pemodelan yang telah kita buat. Kemudian pada bagian classifier, ya, pada bagian classifier ini kita bisa mengetahui tipe dari pemodelan yang akan kita buat. Kemudian bagian construction di sini juga cukup penting. Terdapat tape measure yang digunakan untuk mengukur objek. Kemudian ada dimension atau yang dapat membuat dimensi antara objek atau titik yang ada pada objek. Kemudian protector atau menjadi mengukur atau membantu dalam pembuatan sudut. Kemudian text untuk membuat teks atau label tertentu. Kemudian axis ini berfungsi untuk memindahkan atau mengubah arah pada sumbu X, Y, Z seperti ini ya. Sumbu X, Y, Z. Kemudian yang terakhir ada 3D text yang berfungsi untuk membuat teks dalam bentuk 3D. Kemudian dapat drawing. Ini adalah tools utama yang kita gunakan untuk pemodelan awal. Yang pertama ada line, seperti namanya kita bisa membuat garis lurus. Kemudian ada freehand, di sini kita bisa membuat garis bebas, tidak harus lurus. Kemudian ada rectangle, seperti namanya, berfungsi untuk membuat pemodelan segi empat. Kemudian rotate rectangle, di mana dapat membentuk persegi panjang melalui 3 sudut. Kemudian ada circle, seperti namanya, untuk membuat lingkaran. Polygon, untuk membuat bentuk poligon. Arch, untuk membuat garis lengkung atau busur. Kemudian ada 2-point arch, sama membentuk busur namun melalui dua titik. Kemudian ada 3-point arch, sama membuat busur namun dari 3 titik atau 3 poin. Kemudian ada pie, di sini membuat garis lengkung yang tertutup. Jadi modelnya seperti busur namun tertutup. Oke. Kemudian ada dynamic component. Pada dynamic component terdapat interact, fungsinya untuk berinteraksi dengan komponen dinamis. Terdapat juga komponen option untuk menampilkan keterangan dan pilihan komponen, dan corporate attributes yang berfungsi untuk menampilkan atribut pada komponen. Kemudian ada edit. Oke, di sini dapat tools move. Di sini dapat digunakan untuk memindahkan objek, juga menduplikasi objek. Kemudian ada push pull untuk membuat objek menjadi 3D dengan cara menarik atau mendorong objek tersebut. Kemudian rotate, sesuai namanya, dapat memutar objek. Follow me dapat digunakan untuk memberikan volume pada objek sesuai dengan arah yang ditentukan. Kemudian scale, di sini dapat digunakan untuk mengubah ukuran baik besar atau kecil sebuah objek. Kemudian offset berfungsi untuk menduplikasi objek dalam atau keluar dari garis objek tersebut, seperti gambar ini ya. Kemudian ini large toolset. Jadi kalau kita aktifkan, maka kita akan mendapat toolset di bagian kiri ini. Kemudian location, tambahkan dulu.
Location terdapat dua tools. Yang pertama add location, seperti kita dapat memberikan lokasi yang aktual. Kemudian ada toggle train, di mana kita bisa mengaktif atau menonaktifkan medan pada lokasi yang kita pilih. Misalkan ketika kita memilih area yang medannya terjal di pegunungan misalkan, maka ketika kita mengaktifkan toggle terrain ini, kita bisa melihat bagaimana medan atau bagaimana tekstur tanah pada lokasi atau geolokasi tersebut. Oke, kemudian ada principle. Di principle ini terdapat yang pertama select, yang berfungsi untuk memilih objek atau memulai perintah pada tool lain. Seperti ini ya. Jadi kalau kita klik space, maka akan otomatis berpindah menjadi icon select. Kemudian make component, yang berfungsi untuk membuat komponen dari beberapa objek yang dipilih. Ada paint bucket, seperti namanya kita bisa membuat mengubah warna atau mengubah material menggunakan tools ini. Dan terakhir pada principle terdapat eraser, seperti namanya dan seperti warna bentuknya. Tools ini berfungsi untuk menghapus pemodelan yang kita buat. Kemudian ada sandbox. Sandbox memiliki beberapa tools. Di sini yang pertama ada sandbox from contours. Jadi kita bisa membuat sandbox dari kontur atau membuat sandbox itu dapat dikatakan seperti kontur ya. Jadi kita membuat kontur dari pemodelan yang kita buat. Seperti ada gelombang, seperti itu. Nah, kita buat sandbox ini melalui kontur, from contours. Kemudian yang kedua, from scratch. Jadi membuat sandbox dari scratch atau garis ya, garis-garis. Kemudian ada smooth. Smooth berfungsi untuk mengolah suatu bidang menjadi bidang yang memiliki ketinggian atau kedalaman tertentu. Jadi di sini bisa digunakan untuk membuat kontur sesuai dengan bidang yang ada di pemodelan. Kemudian stem, di mana dapat membuat sebidang lahan datar pada area yang berkontur. Jadi apabila terdapat lahan yang bergelombang, maka stem ini berfungsi untuk memberi lahan yang datar seperti itu. Oke, kemudian ada drape. Drape berfungsi untuk membuat garis pada area yang berkontur. Jadi kita bisa melihat di mana area yang berkontur menggunakan drape. Kemudian add detail, berfungsi memperkecil bidang bagi lahan grid. Jadi apabila ingin membuat grid, kita bisa bisa menggunakan add detail untuk membuat lahan grid. Kemudian terakhir ada flip page, yang digunakan untuk membalikan garis-garis pada suatu bidang. Oke, setelah sandbox ada section. Oke, section. Terdapat 4 tools pada section. Yang pertama adalah section plane. Bisa digunakan untuk memotong objek yang dapat memperlihatkan bagian dalam atau bagian interior pada pemodelan. Nah, biasanya setelah kita section, akan ada 3 pilihan. Yang pertama, display section planes, di mana kita dapat memperlihatkan garis potongan pada objek hasil section plane. Yang kedua, display section cuts, di mana kita bisa memperlihatkan potongan pada objek hasil section plane. Yang terakhir, kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan tampak interior objek hasil dari section plane. Oke, jadi kita apabila menggunakan yang display section fill, kita bisa melihat atau menonaktifkan bagian interior dari pemodelan yang kita section. Kemudian shadow. Nah, seperti yang ada pada default tray, shadow dapat berguna atau berfungsi untuk
menambahkan atau mengurangi tampak bayangan pada objek tertentu. Kemudian pada bagian Solid Tools, di sini terdapat outer shell yang berguna untuk menggabungkan objek yang dipilih menjadi kesatuan dan menghilangkan bagian dalam model. Kemudian ada intersect yang berfungsi untuk memotong semua objek yang dipilih. Kemudian onion. Onion digunakan untuk menggabungkan semua objek yang dipilih menjadi satu, padatan dan menghilangkan celah. Misalkan seperti gambar ya, menghilangkan celah. Oke. Kemudian ada subtract. Subtract digunakan untuk memotong objek pertama dari objek kedua dan hanya menyimpan hasilnya dalam pemodelan. Kemudian ada trim, berfungsi untuk memotong objek di salah satu objek dengan salah satu objek menjadi pemotong dan objek lainnya menjadi objek yang dipotong. Yang terakhir ada split, di mana dapat memotong sekaligus memecah objek yang bersinggungan sehingga menghasilkan objek masing-masing atau satuan. Kemudian standar. Kita X dulu saja. Tadi sampai di standar. Pada standar terdapat tools new atau membuat pemodelan baru, ada open untuk membuka pemodelan yang sudah ada, save untuk menyimpan, cut untuk memotong objek tertentu menuju clipboard. Kemudian ada copy atau mengcopy entities atau objek tertentu ke sistem clipboard, dan selanjutnya ada paste. Kita biasa menyebut paste. Copy paste atau paste ini bisa digunakan untuk menampilkan hasil OP pada sistem clipboard ke pemodelan. Dan di sini ada erase untuk menghapus sebuah entity atau sebuah objek pada suatu model. Kemudian undo untuk kembali ke sebelumnya atau pemodelan yang telah dihapus, misalkan redo untuk menuju halaman setelahnya. Print untuk mencetak hasil pemodelan yang dibuat, dan model info untuk mengaktifkan jendela model info ya. Di sana terdapat satuan, ukuran, dan lain-lain. Dan setelah standar, style ini dapat X-ray untuk memperlihatkan pemodelan ya. Terdapat X-ray di sini memperlihatkan objek dengan tampak transparan. Jadi seperti ini. Kita close dulu. Jadi kita sudah mempelajari beberapa tools ya. Sampai di sini kita buat model rectangle sedikit. Tarik ke atas. Oke. Untuk style pada bagian X-ray, oke, seperti ini ya. Kita bisa melihat pemodelan secara X-ray atau pada bagian dalam terlihat. Kemudian ada black edge, di mana memperlihatkan interior pada objek dengan garis putus-putus seperti ini. Garis putus-putus. Ini bagian interior ya. Oh iya, untuk mengorbit tanpa harus kita klik orbit, kita bisa klik pada bagian roll pada mouse seperti ini. Oke. Jadi terlihat bahwa interiornya berupa garis putus-putus. Kemudian setelah black edge ada wireframe, di mana kita melihat pemodelan hanya melalui garis. Kemudian ada hidden line, di mana pada bagian line yang tidak terlihat akan nampak putus-putus pada bagian interior atau pada bagian belakangnya. Kemudian ada shaded. Oke, seperti bagian awal ya, seperti awal.
Kemudian ada shade with texture. Jadi di sini terdapat teksturnya. Jika nanti kita membuat pemodelan menggunakan material yang memiliki tekstur, maka akan terlihat di sini. Dan terakhir, monokrom atau hitam putih. Bisa terlihat ya perbedaannya ya. Untuk monokrom tidak berwarna. Kemudian ini bisa diaktifkan apakah kita menggunakan X-ray atau menggunakan black edge atau sama sekali tidak menggunakan apapun. Begitu juga pada bagian yang di sini, apakah kita menggunakan monokrom atau kita menggunakan shaded atau lainnya. Oke, untuk style sudah. Kita kembali. Setelah styles ada teks. Nah, ini memperlihatkan teks yang kita gunakan atau layer yang kita gunakan. Ini menyebutkan bahwa material ini atau pemodelan ini tidak memiliki teks. Kemudian Trimble Connect. Aplikasi SketchUp ini berhubung dengan Trimble, maka dari itu pada bagian Trimble Connect kita bisa mengkoneksi ke Trimble, baik itu save atau membuka file dari Trimble. Kemudian ada view di sini ya, di atas ini. Pada bagian view ini untuk memperlihatkan pemodelan, kita pause dulu. Ini. Pertama ISO. Oke, memperlihatkan pemodelan dari sudut pandang miring seperti ini. Kemudian ada bagian top atau kita melihat dari sudut pandang atas. Kemudian ada front atau kita bisa melihat dari bagian depan. Ada right dari kanan, back dari kiri, dan left. Right tampak kanan, back tampak belakang, dan left tampak kiri. Oke, kemudian terakhir ada warehouse atau 3D warehouse. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengimport pemodelan yang sudah ada melalui import 3D warehouse, ini ya 3D warehouse. Atau apabila kita ingin meng-share atau mengirimkan pemodelan yang kita buat, kita bisa klik share model, atau kita juga bisa mendapatkan extension warehouse atau warehouse yang sudah ada ke aplikasi SketchUp ini. Oke, seperti itu untuk pembelajaran pengenalan tools pada video kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.